Nah, dari video tersebut, Indonesia kembali menunjukkan namanya di kancah dunia dengan menjuarai sebuah turnamen, yaitu game. Turnamen yang dimaksud adalah turnamen e-football atau turnamen game sepak bola secara online yang diadakan di Riyadh, Saudi. Nah, Indonesia diwakili oleh 3 orang yang berhasil menyabet juara 1 dalam turnamen tersebut. Nah, kalian tentunya pasti penasaran kan bagaimana sih Indonesia bisa menemukan 3 orang hebat tersebut yang piawai dalam dunia konsol untuk bisa mengikuti turnamen game sepak bola tersebut. Nah, mereka bertiga tersebut merupakan atlet e-sport yang basicnya adalah mereka menyukai game sepak bola atau fans gila bola yang memang memiliki perangkat konsol di rumah mereka sendiri, atau yang kedua ini mereka adalah para yang dulunya suka merental PS yang kemudian skillnya step up demi step up naik dan sehingga dilirik oleh induk organisasi e-sport di Indonesia yang kemudian dapat mewakili Indonesia di kancah internasional untuk game e-football ini, sehingga mereka berprestasi hingga sekarang ini. Nah, di lingkungan rental inilah lahir bibit-bibit atlet e-sport yang khususnya di bidang game sepak bola, di mana mereka memiliki formasi atau dapat memilih klub-klub yang mereka sukai untuk dimainkan bersama teman-teman. Nah, saya rasa dalam rental ini dapat dijadikan suatu bisnis yang cukup menguntungkan bagi segelintir orang atau beberapa orang yang bisa menjadikan bisnis rental ini sebagai suatu sampingan. Bisnis rental ini bisa dikatakan bisnis yang dapat bertahan lama karena apa? Dari segi target pemasaran atau mereka-mereka yang berminat pada rental ini adalah semua golongan, dan cenderung dari pengamatan yang saya lakukan dan saya juga sebagai pengguna rental sendiri, cenderung para perental PS ini sering mengajak teman-temannya untuk bermain sepak bola. Nah, dengan bermain sepak bola melalui rental ini mereka dapat mengekspresikan strategi atau formasi yang mereka miliki untuk mengalahkan temannya. Nah, melalui pertandingan sepak bola di PlayStation di rental ini, ketika mereka mengalahkan temannya ada pride tersendiri, sehingga itu mungkin menjadi faktor eksternal dari pemasaran rental ini mengapa kok banyak diminati. Nah, apa saja sih yang diperlukan seorang pebisnis rental dalam membangun sebuah rental PlayStation ini? Yakni yang pertama adalah tempat. Nah, tempat ini seorang pebisnis rental dapat menyediakan ruko dengan menyewa atau menggunakan tempat yang luas di sekitar lingkungan rumahnya. Dan yang kedua pastinya adalah unit PlayStation. Nah, unit PlayStation ini sendiri cenderung saya sering menemukan seorang rental itu menggunakan PS3. Nah, alasan PS3 ini digunakan seorang pebisnis rental ini karena PS3 cenderung lebih mudah pemeliharaannya, yang pertama. Dan yang kedua, untuk pemilihan game cenderung PS3 itu lebih banyak dan grafis yang ditawarkan itu hampir mirip seperti PS4 yang cenderung lebih mahal harganya, sehingga memungkinkan memilih PS3 untuk digunakan sebagai tempat rental tersebut. Nah, keunggulan lain dari PS3 sendiri ini untuk gamenya itu dapat menyediakan beberapa mod atau banyak mod, sehingga ketika ada game baru itu pemilik rental itu dapat mendownload secara gratis. Nah, dibanding dengan PS4 ini sendiri setiap update game harus membeli perangkat CD game yang cenderung harganya itu berkisar antara ratusan hingga jutaan rupiah. Nah, dari segi ketersediaan perangkat game dan harganya ini, para perental justru sering melirik PS3 untuk dijadikan alat rental. Nah, selain itu kita juga memerlukan televisi. Gunanya televisi ya untuk menampilkan visual dari PlayStation itu sendiri, sehingga dapat dimainkan oleh player-player yang
merental PS tersebut. Nah, untuk menentukan harga rental ini sendiri, biasanya untuk PS3 itu per jam dihargai 3.000 hingga 5.000 tergantung dari pemilik rental itu sendiri. Namun biasanya umumnya yaitu Rp3.000 di lingkungan saya ini. Nah, terkadang ada juga user rental PS yang biasanya menyewa PS dengan sistem loss. Nah, sistem loss di sini itu membebaskan para perental PS untuk bermain PS dari jam sekian hingga jam sekian. Jadi mereka itu bebas memainkan PS dan dihitungnya itu dari setiap jam yang dihabiskan dihargai Rp3.000, sehingga nanti di total di akhir ketika selesai menggunakan rental PS tersebut. Nah, mungkin itu dari saya mengenai beberapa sistematika dalam mendirikan usaha rental PS ini, dan harapan kedepannya usaha rental PS ini dapat menjadi alternatif untuk memberikan suatu lowongan ya. Biasanya lowongannya itu untuk penjaga PS. Nah, dari penjaga PS ini bisa dikatakan sebagai kerja sampingan dan juga hasilnya juga lumayan untuk tambah-tambahan uang jajan ataupun menambah